Pada suatu sore hari, ada seorang ilmuwan yang mendatangi mayat monster ini, guys. Dan dapat dilihat kalau mayat dari monster ini mulai membusuk. Begitu juga dengan lingkungannya yang mulai kotor seperti sampah dan puntung rokok yang berserakan. Bahkan, genangan air yang ada di telapak tangan monster ini mulai mengering. Setelah beberapa bulan, para manusia ini melupakan mayat monster ini, guys. Bahkan, beberapa bagian tubuh dari monster itu bisa dilihat di kota, seperti sisa tulang yang bisa disaksikan di tepi pantai dan tulang rusuknya di toko daging. Para masyarakat mungkin mengingat mayat ini sebagai mayat salah satu makhluk hidup di laut. Tetapi bagi para ilmuwan, menganggap kalau monster ini masih hidup. Karena ilmuwan ini pernah bermimpi, guys, kalau dalam mimpinya itu para raksasa akan datang ke kota ini dan mengambil sisa-sisa tubuh yang telah mati. Para masyarakat mungkin menganggap mayat ini seperti paus yang terdampar, atau mungkin saja seperti golongan dewa yang sudah meninggal. Kisah Bapak Tai dan Unicorn yang terdapat di tepi pantai part 2. Jadi selanjutnya, Unicorn punya ide untuk membuat perahu dari pohon kelapa. Tapi ternyata nggak berhasil juga. Tiba-tiba, Unicorn menemukan surat dalam botol kaca, di mana isi suratnya suruh lihat ke atas, guys. Si Bapak Tai malah ketiban kelapa, dan gara-gara surat itu, sialnya si Bapak Tai jadi ketiban kelapa terus. Tapi Unicorn yang pintar ini tiba-tiba menemukan sesuatu dalam sebuah kelapa itu. Ternyata, itu sebuah tombol yang membuat pulau itu bisa bergerak. Akhirnya, mereka pun segera pergi, dan pulau itu bergerak seperti speedboat yang sangat kencang, guys. Nggak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di sebuah tempat yang banyak lumba-lumbanya. Unicorn dan Bapak Tai meminta pertolongan pada lumba-lumba itu, dan lumba-lumba itu pun menolong mereka. Dan pada akhirnya, Unicorn dan Bapak Tai tiba di kota, guys. Sebagai ucapan terima kasih, mereka berdua pun merawat si lumba-lumba itu. Antena ini merasa kecewa, karena telur yang ia jaga selama ini telah jadi suatu hari, ada induk burung yang menitipkan telur-telurnya di atas sebuah atap. Namun tiba-tiba, datanglah badai yang besar. Dia pun harus meninggalkan telur-telurnya untuk menyelamatkan hidupnya. Dia pun terbang jauh entah kemana. Karena hujan badai itu, telur-telur ayam itu pun terlempar. Dan beberapa ada yang hancur. Tapi ada satu telur yang terjatuh, kemudian ditangkap oleh antena ini. Antena itu, lihat telurnya sudah mulai pecah. Dia pun mengerami telur itu dengan sepenuh hati. Dalam keadaan apapun, antena ini terus menjaga telur itu, guys. Dan tibalah saatnya, satu persatu telur sudah menetas. Tapi telur yang dia rawat sudah pecah. Tapi nggak diduga, keluarlah anak burung yang sangat lucu dari daunan. Dia pun nggak nyangka, antena itu terharu karena ternyata telur itu